Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Fatmawati dari Prodi PAI semester 5. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang di dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu fisik maupun mental, yang erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Yang kedua, manfaat mempelajari psikologi itu apa aja sih? Yang pertama, memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Manfaat psikologi pendidikan yang pertama adalah memahami perbedaan siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi di dalam sekolah maupun di kampus. Pemahaman tersebut berguna bagi guru berinteraksi pada siswa, mengingat kepribadian setiap siswa berbeda dan ada yang sulit ditebak. Dengan menjalankannya, guru tidak kewalahan memberi pelajaran yang efektif. Jadi, setiap siswa itu mempunyai karakter, sifat, pola pikir yang berbeda. Jadi, guru itu harus bisa memahami perbedaan siswa-siswanya, karena perbedaan itu pasti ada di setiap murid. Yang kedua yaitu suasana belajar semakin kondusif. Sebagai guru pasti dituntut untuk memahami psikologi seluruh siswanya, sehingga kegiatan belajar mengajar kita ingin kondusif, kita harus tahu gitu. Kedua itu suasana belajar semakin kondusif. Sebagai guru dituntut memahami psikologi seluruh siswanya sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu menciptakan bimbingan untuk siswa. Dapat menciptakan bimbingan untuk siswa, alasannya siswa nyaman dan tidak takut dengan guru sehingga komunikasi pembelajaran dapat maksimal. Siswa tidak ragu menanyakan materi yang belum dikuasai, alhasil menciptakan siswa yang dapat cerdas dan dapat menerapkan ilmu yang didapat pada masyarakat. Jadi ketika si siswa itu tidak takut, tidak canggung kepada guru itu, pasti ketika pembelajaran dia itu akan, kalau dia tidak paham, dia pasti akan bertanya, "Bu, ini tuh apa sih? Ini tuh gimana?" Pasti dia akan bertanya. Tetapi kalau dia itu merasa takut, merasa canggung, merasa guru itu gimana, pasti siswa itu akan segan untuk bertanya, takut untuk bertanya juga. Yang selanjutnya itu memotivasi belajar siswa. Terkadang ada masanya siswa itu mengalami penurunan semangat belajar di sekolah karena berbagai alasan, misalnya alasan menunggak administrasi atau ada masalah di rumahnya gitu. Untuk itulah peran psikologi pendidikan penting diterapkan guru agar siswa semangat belajar apapun kondisinya. Si guru harus memberikan dukungan belajar pada siswa dengan menargetkan keinginan siswa. Seiring berjalannya waktu, siswa dapat berpikir dan semangat belajar selalu semangat belajar yang tinggi gitu. Jadi si guru itu harus yang terakhir itu memberi konseling kepada anak. Pada saat mempelajari teori ilmu psikologi pendidikan, seorang guru bisa memanfaatkan teori psikologi pendidikan itu untuk belajar mengajar, khususnya bagi guru yang berprofesi sebagai calon guru, pendidik guru ataupun dosen. Bimbingan atau konseling memiliki sifat penting yang bisa guru itu lakukan sebagai pendidik. Pada ilmu psikologi pendidikan, guru akan banyak belajar hal untuk mendapatkan materi pembelajaran dan daftar masalah yang erat hubungannya dengan dunia pendidikan. Yang selanjutnya itu ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada pengetahuan mengenai psikologi pendidikan, mulai dari pengertian ruang lingkup, sejarah psikologi pendidikan, dan tujuan untuk mempelajari ilmu tersebut. Yang kedua itu ada pembawaan, ada lingkungan fisik dan psikologi, ada proses tingkah laku, perkembangan siswa, hakikat dan ruang lingkup belajar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, pengukuran pendidikan, hukum dan teori belajar, transfer belajar, aspek praktis pengukuran pendidikan. Selanjutnya itu metode yang sering digunakan itu apa aja sih? Yang pertama ada observasi. Observasi itu suatu cara
yaitu dengan mengamati tingkah laku dan memperhatikan secara psikis, kemudian mencatat adanya perilaku yang menyimpang atau berbeda. Yang kedua itu tes atau metode seperti tugas. Metode tes yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan seperti mengerjakan tugas. Anak diberikan pertanyaan untuk dijawab secara mandiri. Dari hasil tugas tersebut dapat mengukur perkembangan psikis anak, dan alat ukurnya bisa menggunakan tes atau soal-soal yang biasa digunakan di sekolah. Yang ketiga ada eksperimen, yang keempat ada studi kasus. Selanjutnya itu proses mental yang ada dalam diri manusia. Saya memilih tentang motivasi. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi belajar bagaimana mengimplikasikannya kepada peserta didik, yaitu ingatkan akan hasil dari belajar. Jadi si siswa itu harus diingatkan tentang hasil dari belajar itu apa aja sih. Belajar itu bisa memberi kita pengetahuan yang luas, memberi kita wawasan. Yang selanjutnya itu harus memiliki tujuan. Jadi kita harus memotivasi siswa itu, kalian itu punya tujuan apa untuk bersekolah, kalian itu punya tujuan apa untuk belajar, begitu. Yang selanjutnya itu atur waktu untuk belajar setiap hari. Beritahu siswa untuk belajar setiap hari. Atur waktunya, entah itu malam, siang, ataupun sore. Bagaimana caranya siswa itu punya satu waktu untuk belajar. Yaitu selanjutnya itu bagaimana sih siswa agar tidak jenuh dalam belajar. Kita bisa menggunakan metode-metode, yaitu dengan metode PowerPoint atau dengan media-media yang lain, atau infokus, video, foto-foto, atau apapun itu agar siswa itu tidak jenuh, tidak bosan, dan tidak mengantuk saat belajar. Atau bisa menggunakan storytelling atau bercerita. Kita bisa menyisipkan ketika pembelajaran, ketika memberi motivasi, kita bisa menyisipkan sebagian cerita atau apapun itu agar si siswa tidak mengantuk dan jenuh. Selanjutnya yaitu peran psikologi untuk tujuan pendidikan di masa pandemi sekarang. Di masa pandemi sekarang, pendidikan itu menggunakan media online, yaitu daring juga. Kebanyakan siswa sulit untuk mengikuti pembelajaran karena diakibatkan karena tidak ada niat atau kuota tidak ada, lebih banyak alasan dibandingkan keinginan dia untuk belajar gitu. Peran psikologi yaitu memberi motivasi kepada siswa-siswanya kalau pandemi itu bukan suatu alasan untuk dia bermalas-malasan, untuk dia tidak belajar, untuk dia tidak membaca. Jadi psikologi harus memberi pengertian kepada, walaupun di masa pandemi kita harus semangat untuk belajar, tidak ada alasan tidak belajar, walaupun ya banyak tugas atau banyak materi yang harus mereka pahami, tapi mereka lebih banyak waktu bermain karena mereka sekarang di rumah, tidak di sekolah. Jadi peran psikologi pendidikan itu penting dalam masa pandemi sekarang, untuk memberi motivasi, memberi arahan, dan memberi pengertian kepada siswa itu kalau semuanya harus belajar, begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.